Cerita rakyat Sumatera Utara, asal-usul Danau Toba. Alkisah tentang legenda Danau Toba ini bermula dari seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Untuk menghidupkan dirinya sendiri, ia bekerja di ladang sebagai seorang petani. Tak jarang juga, Toba menangkap ikan di sungai dekat gubuknya untuk dijadikan lauk. Suatu hari, ia memancing ikan di sungai untuk makan malamnya nanti. Semoga aku bisa dapat ikan yang besar hari ini. Dan tak berapa lama kemudian, ia mendapatkan seekor ikan emas yang besar. Wah, akhirnya dapat juga. Tak menunggu lama, ia pun membawa ikan emas itu pulang. Sampainya di rumah, Toba bersiap untuk memasak ikan tersebut dan meninggalkan wadah ikannya itu begitu saja. Saat Toba hendak mengambil ikan tersebut, hanya tersisa kepingan emas di dalam wadah ikan itu. Toba terlihat sangat kebingungan dengan keanehan yang terjadi. Oleh karena itu, ia menuju kamarnya untuk menenangkan diri. Namun siapa sangka, di dalam kamarnya ada seorang perempuan berparas cantik dengan rambut panjang yang digerai. Toba yang melihat itu pun seketika sangat terkejut dan terpesona. Siapa kau? Tanya Toba. Aku adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Hah, jelmaan ikan? Kepingan emas itu adalah sisa-sisa dari sisiku. Tapi bagaimana bisa perempuan secantik dirimu bisa menjadi seekor ikan? Dulu, aku adalah seorang putri dan dikutuk oleh Dewata menjadi seekor ikan. Tapi berkat engkau, kini kutukannya telah menghilang. Oleh karena itu, aku bersedia membantumu dengan menjadi istrimu. Toba yang mendengar itu pun kembali terkejut, sekaligus senang. Namun sebelum itu, aku memiliki syarat sebelum kita menikah. Toba sangat penasaran dengan syarat perempuan itu. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah, jangan pernah kau mengungkit atau memberitahu seorang pun bahwa aku adalah jelmaan ikan. Jika kau melanggar hal itu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Baiklah, jika itu merupakan syaratmu agar aku dapat menikahimu. Aku berjanji tidak akan mengungkit hal tersebut dan kita dapat hidup dengan bahagia bersama. Akhirnya keduanya pun menikah. Tak berapa lama, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Karena terlalu dimanja, Samosir pun tumbuh menjadi seorang anak yang sangat malas. Hingga suatu hari, sang ibu meminta anak untuk mengantarkan makan siang ayahnya ke ladang. Nak, tolong antarkan makanan ayahmu ke ladang ya. Jangan mau bu, Samosir lelah habis bermain. Samosir, ibu minta sekali ini saja. Turuti perintah ibumu ini. Iya bu, akan kuantarkan. Samosir akhirnya mau mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Namun, tak berapa lama, Samosir merasa kelelahan akibat bermain dan juga cuaca yang sangat panas. Akhirnya dia meneduh di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat sebentar. Kira-kira ibu bawa bekal apa ya untuk ayah? Aku jadi penasaran. Samosir yang nakal pun mengintip bekal yang dibawakan sang ibu untuk ayahnya. Wah, ternyata makanan kesukaanku. Aku ingin menyicipinya. Jadi ayah tidak akan mengetahui hal ini. Tanpa disadari, Samosir telah memakan hampir semua bekal sang ayah. Hari semakin siang dan Samosir melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke ladang menemui ayahnya. Sesampainya di ladang, Ayah, aku membawakan bekal dari ibu untuk ayah. Oh, Samosir, anakku. Tumben sekali kau mau ke ladang untuk mengantarkan bekal ini. Ayah kira ibumu yang akan mengantarkannya. Ayo makan bekal siang ini bersama ayah. Tidak usah ayah, Samosir ingin pulang saja.
Ayolah, temanin ayah makan siang. Namun, begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya hanya tersisa sedikit nasi tanpa lauk. Hah? Apa ini Samosir? Kenapa hanya ada bakal sisa seperti ini? Maafkan aku ayah, aku hilaf. Tadi aku hanya ingin mencicipinya sedikit, namun tak sadar hampir memakan semua bekal ayah. Toba yang sudah lelah dan lapar sangat marah melihat perlakuan anaknya itu. Kenapa kau menghabiskan bekalku? Sudah pemalas, nakal, serakah lagi. Dasar kawan ikan. Bagaikan disambar petir, Samosir pun sangat terkejut ketika ayahnya memanggilnya sebagai anak ikan. Ia pun sedih dan menangis. Samosir segera berlari menuju rumahnya dan menemui sang ibu. Ibu. Samosir, kenapa menangis, nak? Sambil terisak-isak, Samosir menceritakan kejadian tadi kepada sang ibu. Ia menceritakan bahwa ia dikatakan anak ikan oleh sang ayah. Mendengar cerita sang anak, si ibu sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak mengungkit asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat, nak. Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran ia menuju ke sungai, tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Seketika, langit berwarna gelap yang awalnya cerah, guntur, petir dan kilat terus menyambar berkali-kali, dan terjadilah hujan badai besar. Toba yang sedang berada di ladang terkejut karena tiba-tiba air meluap. Wah, air apa itu? Kenapa ini? Tidak. Toba pun tak sempat melarikan diri dan akhirnya tenggelam oleh air bah tersebut. Air yang menguap itu pun akhirnya membentuk sebuah danau yang besar dengan sebuah pulau yang di tengahnya, yang menjadi tempat persembunyian Samosir pada saat itu. Namun sayangnya, Samosir tidak ditemukan dan menghilang. Oleh sebab itu, danau tersebut kini dikenal sebagai Danau Toba, sedangkan pulau yang ada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir.